Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, maut
dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai lagu antar bacaan dari halaman 89 nomor 7, kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata, sekarang telah tiba saatnya putra manusia dimuliakan. Sungguh sekiranya benih gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Akan tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Orang yang mencintai kehidupannya akan kehilangan kehidupan itu, sedang orang yang membenci kehidupannya di dunia ini akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun hamba-Ku hendaknya berada. Barang siapa melayani aku akan dimuliakan oleh Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan dulu. Komitmen untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan tentunya dibarengi dengan mewujudkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menghasilkan banyak buah kehidupan, buah-buah yang baik. Dan itulah yang kita manusia sebagai orang beriman perjuangkan, untuk kita tetap terus tentunya berada dalam jalur yang benar, sebagaimana Tuhan harapkan bagi setiap pribadi, untuk kita mencapai tujuan akhir kehidupan kita, yang di kehidupan yang kekal. Peristiwa kematian menjadi pintu untuk kita memasuki tentunya kehidupan yang kekal itu. Maka setiap manusia tentunya, dan terlebih kita sebagai orang beriman yang percaya bahwa di dalam kehidupan dengan apa yang disabdakan Yesus kepada kita, kita senantiasa berusaha bertanggung jawab dengan iman itu, dan tentunya yang paling penting bagaimana mengkonkretkan semua yang kita yakini dan kita imani di dalam kehidupan. Bapak dan Asep tentunya dalam perjalanan kehidupannya telah juga berjuang, telah banyak berusaha untuk mempersiapkan dirinya memasuki kehidupan kekal itu. Kita yang mengenalnya tentunya telah melihat bagaimana perjalanan kehidupan berimannya. Ya, kita umat paroki Green, Gereja Stella Maris, bagaimana mengenalnya dan usaha yang tentunya terus dilakukannya
agar kehadirannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan bergereja dan juga kehidupan bermasyarakat tentunya juga berkenan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang telah dia usahakan sejauh saya kenal tentunya dari tahun 2009 ya, saya masuk di Fluid, beliau sudah jadi ketua lingkungan, ya semua diboyong terus kemana-mana, istri dan anak selalu ikut kegiatan-kegiatan dimanapun lingkungan, gereja, semua terlibat. Dan ini sesuatu yang luar biasa tentunya. Selain pribadi yang luar biasa, beliau juga tentunya menghantar keluarganya untuk selalu dekat dengan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu untuk dekat dengan Tuhan. Dan tidak hanya keluarga tentunya, sebagai ketua lingkungan masih juga dia berusaha untuk merangkul semua umat lingkungan, bahkan kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan paroki Fluid, kemudian menjadi wakil dewan paroki 2 periode, jadi prodiakon. Ada banyak hal yang tentunya telah dia usahakan. Setelah selesai dalam sebagai wakil ketua, masih ada lagi kegiatan gereja, ada lagi Emmaus Junior yang ikut yang beberapa tahun terakhir ini kalau tidak salah. Semua menjadi usaha tentunya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kita tentunya bersyukur boleh menjadi bagian dari kehidupan Pak Asep. Kita boleh ambil banyak teladan yang telah dia praktekkan, dia konkretkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam relasi dengan kita semua tentunya, baik dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Secara pribadi, saya mengenal dia tentunya seorang pribadi yang luar biasa, yang tentunya kita kenal sebagai seorang pribadi yang baik. Pribadi yang baik dalam hidup sehari-hari, dan kita melihat yang tentunya wujudnya dalam relasi kehidupan keluarga Pak Asep. Saya waktu masih tahun 2009 yang masih kuat ya, masih agak kurus, kita biasanya main tangkis ya. Sekarang sudah agak besar ya. Sesudah COVID kita tidak main-main lagi karena memang diajak-ajak, saya bilang waduh sesudah COVID sudah tidak main lagi. Dan beliau juga sudah mengalami kemunduran dalam kesehatan, mulai ya mungkin juga karena memang usia semakin berlanjut. Tapi itulah perjalanan kehidupan kita hadir di dunia, kita lahir, bertumbuh, berkembang dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan selanjutnya sampai kemudian akhir kehidupan kita. Perjalanan yang tentunya kadang-kadang kita tidak berasa, ternyata kita semakin lama tentunya bukan semakin tambah panjang umur, tapi ya semakin berkurang. Kalau kita rayakan ulang tahun, kita berdoa semakin panjang umur, padahal sebenarnya semakin berkurang kan usia kita. Yaitu hati-hatinya perjalanan kehidupan kita. Tetapi satu hal yang tentunya penting seperti yang dikatakan dalam kutipan bacaan Injil, barang siapa melayani aku hendaklah mengikuti aku, di mana aku ada, di situ pun hamba-Ku hendaknya berada. Barang siapa melayani aku akan dimuliakan oleh Bapa-Ku. Satu tentunya kata-kata yang tentunya menjadi perlindungan bagi kita, dan Pak Asep tentunya telah mewujudkannya, selalu setia melayani Tuhan dimanapun ia tetap senantiasa boleh berusaha menghadirkan kasih dan kebaikan kepada banyak orang, kepada keluarga dan siapa saja. Inilah tentunya wujud imannya, dia mau melayani Tuhan karena disitulah namanya juga akan dimuliakan. Dan teladan yang tentunya menjadi inspirasi bagi kita bersama dengan sosok pribadi kita yang kita doakan hari ini, papakan semoga hal-hal yang baik, teladan yang telah dia tinggalkan memberikan bagi kita juga kekuatan untuk terus berkarya menghasilkan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting tentunya bagi kita, kesetiaan kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Iman tidak hanya kita simpan untuk diri sendiri, tetapi kita bagikan juga kepada banyak orang. Buah-buah yang baik itu sudah ada tentunya. Kita sudah bisa melihat apa yang buah-buah baik yang dihasilkan oleh makan sendiri bersama keluarganya yang paling penting. Tentunya bersama istri, anak-anak, kemudian cucu yang pasti.
Tentunya mereka tidak juga jauh dari kehidupan rohani, kehidupan gereja yang konkret tentunya mereka wujudkan di dalam kehidupan anak-anak ya, sebagai rektor, sebagai pemasmur pada hari Minggu itu sudah bukan hal yang baru. Tentunya ke depan ya, kalau cucu sudah besar ya, dan suara-suara mertunya diteruskan kepada cucunya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara kita, Bapak yang dikasihi kita memasuki kehidupan yang baru dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa untuk kita semua, terlebih yang masih hidup, keluarga kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Kita masih punya tugas, masih punya banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk mengkonkretkan iman kita, supaya Tuhan juga menguatkan kita, semakin mampu melayaninya, semakin mampu menghadirkan kebaikan kepada banyak orang. Karena untuk menghadirkan kebaikan kita tidak mampu untuk berjalan sendiri, tetapi selalu butuh kekuatan dari Tuhan. Esok, lusa, dan seterusnya kita punya tugas dan tanggung jawab. Maka kita mohon kekuatan dari Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan bagi kita manusia yang seringkali lemah di dalam hidup. Doa yang kita panjatkan, tentunya kita yakin Tuhan telah berkenan mendengarkannya, karena dengan cara hidup yang tentunya telah diwujudkan, dikonkretkan oleh Bapak dan Asep, pasti juga Tuhan telah memperhitungkannya, dan Dia pasti juga kita yakin dan percaya dengan keimanannya boleh menerima Bapak kita yang terkasih memasuki kehidupan baru dalam kerajaan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan persembahan roti dan anggur yang kiranya juga akan selalu menguatkan kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Halaman 52, mari kita lanjutkan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Untuk saudara kita yang terkasih, Bapak Laurentius dan Asep Megawan, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, saudara kita Bapak Laurentius dan Asep Megawan diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga perjalanan menuju peristirahatannya yang terakhir berjalan dengan baik dan semua proses berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan kita tidak goncang, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau senantiasa memberkati keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri Vincentia, Suryani, anak-anak Maria Dominika Priscilia dan Veronica Marcia Indriani, menantu Benedictus Igor Benedict dan Christian Hansen Sutisna, serta cucu Maria Delanor Benedict. Semoga Tuhan senantiasa juga memberkati keluarga ini, selalu melindungi dan menjaga mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, untuk mereka juga tetap setia dan selalu dekat denganmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan dan buatkanlah kami dalam duka cita ini. Terimalah kami juga nanti dalam sukacita abadi dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Umat dipersilakan duduk. Sebagai persembahan kita akan nyanyikan halaman 93 nomor 18. Terimalah roti anggur. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah.
menyerahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu Bapak Laureus dan Pastor Begawan, dan selamatkanlah dia berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah perantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Bapak Laurentius dan Asep Begawan yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu. Salam damai. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pertemuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, yang boleh menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komuni pertama. Terima kasih.
Injil Markus mari dibacakan dari halaman 99 nomor 24 Bapa Surgawi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar dalam kehidupan kami boleh setia dan mencapai keselamatan kekal sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Kami telah mendoakan saudara kami Bapak Laurentius dan Asyik Pegawai, semoga ia boleh Kau terima berbahagia dengan para kudus di surga. Dan kami semua kiranya tetap Kau jaga dan Kau berkati, agar dari hari ke hari kami tetap setia, untuk juga kami boleh memasuki kehidupan abadi bersama Engkau di surga. Demi putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri upacara di sini, layan Ekaristi, dan sebentar kita akan lanjutkan tentu jadi tempat kremasi. Kita mempertemukan kehidupan kita dan juga perjalanan iman kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Layan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup dibacakan halaman 102 nomor 29. Ya namamu Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta. Maria.
kasih, keluarga yang berduka, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mohon dicek kembali semua barang-barang, baik ada di dalam kamar maupun ada di luar ruangan, jangan sampai ada yang tinggal. Dan bagi yang tinggal berikan tugas untuk membawa foto, salib, patung Bunda Maria, lilin yang bernyala, serta guci dan bunga salib, boleh mempersiapkan diri. Kita akan berarah dari ruangan ini menuju ke lantai 5 untuk memperapukan Bapak Laurentius dan Asep Megawan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.